Halo teman-teman, kembali lagi bersama Coming Soon. Kali ini kita akan membahas sebuah film rilisan tahun 2010 berjudul 127 Jam. Film yang disutradarai oleh Danny Boyle ini menceritakan tentang berdasarkan kisah nyata. Film ini merekam 127 jam kehidupan seorang pendaki di gunung. Eren yang terjebak dalam ngarai di Utah, ini adalah kisah nyata luar biasa tentang keberanian dan kelangsungan hidup. Sebelum kita masuki ke dalam isi ceritanya, saya peringatkan bahwa ini hanyalah sebuah spoiler. Saya sarankan kalian menonton film ini terlebih dahulu. Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam isi cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan Eren bertekad mendaki ke semua gunung yang menjadi bagian Colorado Fortiners. Gunung-gunung di Colorado dengan ketinggian lebih dari 14.000 kaki. Dalam perjalanan, ia berteman dengan Christy dan Megan. Ia menunjukkan kepada mereka sebuah danau bawah tanah. Perjalanan menuju danau bawah tanah sangatlah sulit dan sempit. Setelah berenang, Eren berpisah dengan mereka lalu berjalan melalui ngarai sempit di Blue John Canyon. Ketika Eren turun, ia tergelincir dan jatuh, menjatuhkan batu besar yang menjepit pergelangan tangan kanannya di dinding. Eren terjebak. Ia mencoba meminta pertolongan, namun ia menyadari bahwa ia sendirian. Eren mulai merekam dirinya dengan kamera yang dibawanya. Lalu ia memotong bagian-bagian dari batu besar itu untuk membebaskan dirinya. Kemudian, pisaunya terjatuh membuat Eren kesulitan mengambilnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:59 malam. Eren tertidur dengan posisi menggantungkan badannya menggunakan tali penyangga agar dirinya tetap aman. Hari kedua, dengan sebuah harapan yang masih tinggi untuk bisa keluar dari situ, Eren masih semangat untuk memahat batu itu agar ia bisa terbebas dari jepitan. Sesekali, ia terbayang saat-saat masih kecil bersama sang ayahnya. Ia menyalakan rekamannya lalu menceritakan semua kejadian dan kondisinya saat ini, seperti persediaan makan dan minumannya yang sudah mulai menipis. Malamnya Eren sadar bahwa ia harus tetap dalam keadaan hangat. Ia bersiap-siap dengan peralatannya untuk membuat seperti layaknya berkemah dadakan agar tubuhnya tetap terjaga dan kehangatan. Tengah musibah yang sedang menimpanya, Eren teringat dan membayangkan sebuah pesta yang telah ia janjikan akan mendatanginya kepada Megan dan Christy. Sambil makan, ia sambil menghayal tentang pesta, makanan, dan minuman. Hari ketiga, Eren yang memiliki harapan sangat tinggi untuk keluar dari sana, berusaha mengangkat batunya menggunakan sebuah tali. Tali yang digunakan adalah tali panjat. Jadi setiap ditarik, tali itu selalu meregang. Sepanjang pagi sudah ia lakukan, tapi tidak berhasil. Karena batu ini terlalu besar, Eren yang kewalahan sejenak terdiam mengingat bahwa ada satu botol minuman segar di dalam mobilnya. Di hadapan kamera itu, ia selalu berbicara tentang kondisinya saat ini. Setiap pagi selalu ada burung gagak tepat di pukul 8:17. Setiap jam 9:30 pagi, Eren selalu mendapat sinar matahari selama 15 menit. Eren berusaha membuat dirinya agar tetap hangat. Seketika ia mendapatkan sebuah ide yang mungkin cukup mengerikan bagi siapapun. Ia menahan darah di bagian lengan atasnya dengan tali sekencang-kencangnya agar aliran darah tersebut berhenti mengalir. Perlahan-lahan, Eren menggesek-gesekkan pisau itu ke lengannya. Karena pisaunya sudah tidak tajam, sia-sia sudah yang dilakukannya. Semua kejadian masa lalunya terus teringat di benak Eren, dan itulah salah satu yang membuat Eren hingga kini selalu berusaha. Saat Eren sedang melamun, ia dikagetkan dengan suara gemuruh petir yang sangat kencang, menandakan hujan akan turun. Saat badai itu turun, Eren selamat dari jepitan batu maut itu. Kemudian Eren perlahan jalan menuju rumah seorang wanita. Namun saat di sana wanita ini sepertinya pergi menjauh dari dirinya. Ketika Eren pergi menjauh dari dirinya, tersadar semua itu hanyalah halusinasinya saja. Karena Eren sudah terlalu lama diam dan terjebak di situ. Hampir saja putus asa, Eren yang sudah tidak mempunyai persediaan lagi memutuskan untuk menancapkan sebuah pisau di lengannya. Kemudian secara perlahan, Eren yang kesakitan tidak punya pilihan selain memutus lengannya agar bisa keluar dari sini. Singkat cerita, Eren berhasil selamat dengan lengan yang sudah tidak ada.
Eren ditolong oleh wisatawan yang juga kebetulan sedang berlibur di sana. Film ini berdasarkan kisah nyata. So, bagi kalian yang belum nonton dan penasaran, aku kasih link filmnya di kolom deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan notice agar mendapatkan update spoiler lainnya. Terima kasih.